Langsung saja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Arjun Syah dengan NIM 3121101002 kelas Teknik Informatika 21A2 mata kuliah Basis Data, dosen pengampu Dr. Andes Muhtajuddin Deni Eskom Mkom Universitas Pelita Bangsa. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang basis data. Sebelumnya, basis data itu terdiri dari dua kata antara basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data suatu yang bersifat nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Kita lanjut. Jadi, basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegrasi. Oke, lanjut. Komponen dasar basis data, yaitu ada data. Data sendiri kan kita sudah tahu ya tadi di awal dijelaskan, yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Dilanjut ada hardware, yaitu terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengelola sistem basis data berupa peralatan penyimpanan, peralatan input dan output, atau peralatan komunikasi. Oke, dilanjut ada cards and packaging sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik pada basis data. Dapat berupa database management system atau DBMS atau program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Oke, lanjut. Oke, ada user yaitu pemakai. User ada sistem engineer, yaitu tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak si penjual. Oke, dilanjut ada administrator basis data. Tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya dan mengaturnya. Dilanjut ada programmer. Programmer itu sendiri membuat program aplikasi yang diperlukan oleh pemakai akhir dengan menggunakan data yang terdapat dalam sistem basis data. Pemakai akhir yaitu tenaga ahli yang menggunakan data untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk kelangsungan usaha. Lanjut. Nah, tujuan basis data. Yang pertama yaitu ada kecepatan dan kemudahan, speed. Yakni agar pengguna itu tuh bisa menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Dilanjutkan efisiensi ruang penyimpanan. Nah, dengan basis data kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Agar data sesuai dengan aturan ya dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antara data bersama dengan penerapan
aturan atau batasan, tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya. Oke, dilanjut ada ketersediaan, apability. Oke, saya kurang jago nih bahasa Inggris tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu. Ketiga ada ketersediaan ya guys. Ketersediaan itu agar data bisa diakses gitu oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapkan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Dilanjutkan ada kelengkapan, completeness. Itulah, yaitu agar data yang dikelola tuh senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada baris data, yakni dengan menambahkan file pada table atau menambahkan table baru. Oke. Dilanjut ada keamanan nih, keamanan security. Yoi, security nih. Oke, agar di security ini, di keamanan ini, agar data tuh yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang gitu loh, supaya aman data kita. Pengguna yang tidak berhak yang yakni dengan menggunakan akun, username, dan password serta menerapkan pembedaan hak akses tiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Selanjutnya ada kebersamaan. Kebersamaan, shareability, yaitu agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user. Itu banyak yang makai gitu. Multi-user tuh banyak yang makai. Dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data, yaitu inkonsistensi data tuh ribet nih. Lidah saya mengadu nih. Jadi, inkonsistensi data itu adalah terjadinya perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan atau kondisi deadlocks, yaitu karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, ada perancangan basis data. Di sini saya akan menyebutkan perancangan basis datanya aja ya. Yang pertama yaitu ada perencanaan basis data. Yang kedua mendefinisikan sistem. Yang ketiga ada analisa dan mengumpulkan kebutuhan. Dilanjut keempat perencanaan basis data. Terus perancangan aplikasi. Terus membuat prototipe. 7 implementasi, ke-8 konversi data, ke-9 pengujian, dan yang terakhir ke-10 pemeliharaan operasional. Lanjut supaya persingkat waktu ini, aduh. Persyaratan basis data. Oke, persyaratan basis data pertama yaitu ada redundansi dan inkonsistensi data. Oke, yaitu penyimpanan data yang sama di beberapa tempat disebut redundansi. Hal ini menyebabkan pemborosan dan menimbulkan inkonsistensi data, yaitu data tidak konsisten gitu. Karena bila terjadi perubahan terhadap data, maka data harus dirubah di beberapa tempat. Hal ini tentunya tidak efisien gitu. Oke, dilanjut pengaksesan data. Data dalam basis data harus siap diakses oleh siapa saja yang membutuhkan dan mempunyai hak untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu program pengelolaan atau suatu aplikasi untuk mengakses data yang dikenal sebagai DBMS. Oke, kita lanjut. Ada data terisolasi untuk standarisasi. Oke, jika data tersebar dalam beberapa file dalam bentuk format yang tidak sama, maka akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data. Oleh karena itu, data dalam suatu database harus dibuat suatu format sehingga mudah dibuat program aplikasinya. Lanjut. Yang keempat ada masalah keamanan, security. Tidak setiap pemakai sistem basis data tuh diperbolehkan untuk
aduh kepencet, untuk mengakses semua data gitu guys. Misalnya data mengenali gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Sedangkan bagian gudang tidak diperkenankan untuk membukanya. Keamanan dapat diatur dan disesuaikan baik di tingkat basis data atau aplikasinya. Oke, seperti itu. Yang kelima ada masalah integritas. Basis data berisi file yang saling berhubungan. Masalah utama adalah bagaimana keterkaitan antara file tersebut terjadi meski diketahui bahwa file A ini tuh terkait dengan file B. Namun secara teknis ada file yang mengaitkan kedua file tersebut, oleh karena itu file kunci tidak dapat diabaikan dalam merancang suatu basis data. Oke, dilanjut ada multiple user. Oke, salah satu alasan basis data dibangun adalah karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang, baik dalam waktu berbeda maupun bersamaan, sehingga kebutuhan akan basis data handal yang mendukung banyak pemakai perlu ditimbangkan. Seperti itu. Nah, yang ketujuh ini yang terakhir, ada data independence atau kebebasan data. Pada aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman seperti Basic, misalnya aduh kepencet mulu ini. Apabila program telah selesai dibuat dan ternyata terjadi perubahan terhadap struktur file, maka program tersebut harus diubah. Ini artinya program tersebut tidak bebas terhadap database yang ada. Berlainan dengan paket DBMS, apapun yang terjadi pada struktur file, setiap kali hendak melihat data cukup dengan utility list. Ini artinya perintah DBMS bebas terhadap database karena apapun perubahan terhadap database, semua perintah akan stabil tanpa ada yang perlu diubah. Data independence dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada physical data independence. Oke, kebolehan untuk mengubah pola fisik database tanpa mengakibatkan suatu aplikasi program ditulis kembali. Modifikasi pada level fisik biasanya hanya pada saat meningkatkan daya guna. Yang kedua ada logical data independence. Itu kebolehan mengubah pola konseptual tanpa mengakibatkan suatu aplikasi program ditulis kembali. Modifikasi pada level konseptual teristimewa saat struktur logika database berubah, ditambahkan atau dikurangi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Istilah-istilah dalam basis data. Yang pertama yaitu ada enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan sebagainya. Data yang tersimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh data operasional, data keuangan, data mahasiswa, data pasien, dan karyawan. Yang kedua ada entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, hipotek. Contoh lain entitas dalam lingkungan universitas terdiri dari mahasiswa, mata kuliah. Kumpulan dari entitas tersebut disebut himpunan entitas. Contoh, semua nasabah, semua mahasiswa, seperti itu. Yang ketiga ada atribut atau elemen data. Karakteristik dari suatu entitas. Contoh nih, entitas mahasiswa atributnya terdiri dari NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Nilai data value, isi data informasi yang tercantum dalam setiap elemen data. Contoh atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data seperti Dani, Dewi, Dias, gitu, Arjun, gitu kan. Oke, kita lanjut kunci elemen data.
Key data elemen, tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contoh entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NPM nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kunci elemen data NPM. Kayak gitu, seperti itu. Yang kelima ada record data. Oke, kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contoh, kumpulan atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir dari entitas mahasiswa berisikan 410973 atas nama Dani, jalan, ini jalan tuh nama alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 4 Makassar 4 April 1983. Oke, seperti itu. Kita lanjut aja ini guys. Model basis data. Oke, kita ke model basis data. Aduh, kepencet mulu. Model basis data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan. Data dalam suatu organisasi, fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Pertama ada model data berbasis objek menekan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Oke, beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah seperti entity relationship, semantik, fungsional, object oriented. Oke, yang kedua ada model data berbasis record. Basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam nih jenis model data berbasis record, yaitu seperti model data relasional atau relasional aja. Merupakan model data yang paling populer saat ini, menggunakan model berupa tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau table, memakai kunci temu foreign key sebagai penghubung dengan tabel lain. Kedua ada model data hierarki atau hierarchical. Oke, dikenal pula sebagai model pohon. Dilanjut yang ketiga yaitu ada model data jaringan network. Disebut juga model codecial. Oke, setiap anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Seperti itu. Kita lanjut, ada arsitektur basis data. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Arsitektur sistem basis data memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Menurut ANSI atau SPARC, arsitektur basis data terbagi atas 3 level, yaitu seperti yang pertama internal physical level, yaitu level terendah untuk mempresentasikan basis data berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik, physical structure. Oke, rekor disimpan dalam media penyimpanan dalam bentuk byte, didefinisikan sebagai sebuah skema internal. Dilanjutkan ada external view level. Oke, itu level user berhubungan dengan bagaimana data direpresentasikan dari sisi setiap user. Yang dimaksud dengan user adalah programmer, end user, atau DBI. Setiap user mempunyai bahasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut. Oke. Basis data itu mempunyai kelebihan, dan kelebihan sistem basis data itu yang pertama ada terpusat dan berbagi data. Jadi user memasukkan dan menyimpan semua data di dalam satu komputer atau lebih. Tindakan itu mengurangi penggunaan kertas, file, folder,
dan juga memungkinkan kehilangan atau kesalahan saat menempatkan data. Sekali data disimpan dalam komputer, banyak pengguna lain bisa mengaksesnya via jaringan komputer atau publisher. Oke, yang kedua ada current data. Jadi pengguna tuh bisa secara cepat memperbarui data dan data yang tersedia siap untuk digunakan. Oke, mantap bukan? Yang ketiga ada kecepatan dan produktivitas. Oke, jadi pengguna bisa mencari, mengurutkan, meretrieve, membuat perubahan dan mencetak data secara mudah serta efisien. Seperti halnya perhitungan menjumlahkan semua data dapat dilakukan secara cepat daripada jika harus melakukannya secara manual. Oke. Dilanjutkan ada akurasi dan konsistensi. Jadi pengguna tuh bisa merancang basis data untuk memvalidasi, memasukkan data, serta untuk memastikan bahwa data yang dimaksudkan adalah valid dan konsisten gitu. Data yang ada berlaku sama terhadap pengguna lainnya, seperti itu. Dilanjut ada analisis. Jadi sistem basis data bisa menyimpan, menjejaki, dan memproses isi data yang besar dari sumber yang berbeda. Sebagai contoh nih, pengguna bisa menggunakan kumpulan data dari sumber yang bervariasi untuk menjejaki performa dari area bisnis untuk menganalisa atau untuk mengungkapkan tren bisnis. Dilanjut ada keamanan. Di dalam keamanan, admin bisa memproteksi basis data dengan penetapan daftar kata sandi atau biasa disebut password dan identitas pengguna yang diotorisasi. Keamanan memastikan bahwa pengguna hanya bisa melakukan operasi yang diizinkan saja, seperti itu. Dilanjutkan ada pemulihan atau recovery. Jadi kegagalan sistem tidak bisa diabaikan gitu. Penggunaan basis data memungkinkan integritas data mengalami kegagalan. Jadi sistem manajemen basis data menggunakan suatu log transaksi untuk memastikan bahwa data akan menjadi baik atau pulih saat admin menjalankannya kembali setelah terjadinya crash. Seperti itu. Yang kedelapan ada transaksi. Jadi konsep transaksi itu menyediakan suatu sistem mekanisme pemulihan kesalahan yang disamaratakan untuk memberikan konsekuensi atas kesalahan yang tidak terduga. Oke. Kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan pastinya ya. Di kelemahan sistem basis data ada dia tuh memerlukan hardware tambahan, guys. Jadi output kapasitas CPU yang lebih besar. Oh, gitu. Oke, terminal yang lebih banyak. Oh, alat komunikasi multi user gitu, guys. Jadi, basis data membutuhkan listrik yang cukup besar gitu. Terus ada yang menyediakan software atau program untuk sistem basis data membutuhkan tenaga ahli atau programmer karena programmer itu susah, guys. Jarang yang bisa gitu. Terus biaya cost lebih besar untuk pembuatan, perawatan, dan pengelolaan sistem. Oke, ada kompleks dalam pembuatan sistem basis data karena kerumitan tingkat tinggi gitu dalam pembuatan program sistem basis data tuh gitu. Terus backup yang cukup banyak memakan waktu. Aduh, dan prosedur backup yang sulit seperti itu. Pemulihan recovery juga lumayan sulit. Jika terjadi kerusakan atau serangan pada sistem basis data, maka akan mempengaruhi kinerja dari sebuah instansi atau perusahaan. Seperti itu. Oke, jadi materi tentang basis data itu sampai segini saja, guys. Cuman segini saja dari saya gitu. Mungkin bisa saja saya membuatkan part 2-nya, tapi ini kan durasinya udah lumayan. Jadi part satunya ini aja udah banyak gitu kan. Udah dah sampai di sini saja. Mungkin cukup sekian dari saya.
apabila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu, yang ada kata-kata yang salah atau apa gitu, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.